Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Jahil hendak menjenguk kawannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Setibanya di sana, Abu Jahil langsung menemui kawannya dan mengajaknya ngobrol. "Kamu terlihat waras, kenapa masih di sini?" tanya Abu Jahil. "Aku sendiri juga heran, padahal aku tidak gila, tapi para perawat tetap saja menganggapku gila," balas kawannya. Setelah ngobrol panjang lebar, Abu Jahil yakin kalau kawannya itu sudah waras. Terbukti saat diajak bicara, perkataannya tidak ada yang ngelantur. Kemudian Abu Jahil memutuskan untuk menemui kepala perawat. Abu Jahil pun memasuki ruangan kerja. "Selamat siang, Tuan. Kawan saya itu sudah waras. Kenapa masih dirawat di sini ya? Aku sudah mengajaknya ngobrol, dan perkataannya tidak ada yang aneh. Dia bicara layaknya orang normal," kata Abu Jahil memberitahu. "Waduh, Anda salah menilai kawanmu itu. Lalu gimana caranya membedakan antara pasien yang masih gila atau yang sudah waras?" tanya Abu Jahil. "Oh, itu mudah sekali. Caranya, pertama-tama aku mengisi gentong besar dengan air hingga penuh. Lalu, saya suruh pasien untuk menguras gentong tersebut hingga kosong. Alat bantunya saya hanya memberikan dua pilihan, yaitu gayung dan sendok. Terserah mereka mau pakai yang mana," kata kepala perawat. "Oh, gitu ya? Kalau saya sih, sudah pasti pilih gayung, supaya cepat selesai ngurasnya," balas Abu Jahil dengan penuh percaya diri. Tunggu, kalau orang waras pasti tidak memilih gayung dong," ujar kepala perawat. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa tersinggung. "Loh, kenapa? Justru dengan gayung pekerjaannya akan mudah selesai," tanya Abu Jahil. "Ternyata Anda juga orang gila ya. Kalau orang waras pasti akan mencabut penyumbat gentongnya," jelas kepala perawat. Mendengar jawaban dari kepala perawat, Abu Jahil jadi emosi. Akhirnya Abu Jahil pun malah ditangkap dan dirawat bersama kawannya itu. Abu Nawas dan pemuda mabuk. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah keramaian, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabuk berat. Satu pemuda berkata, "Panas sekali cuaca siang ini, tidak enak buat mabok." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Ini malam kawan, bukan siang. Sepertinya kamu sudah mabuk berat, sampai tidak bisa membedakan mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai tuan, kami berdua sedang mabuk berat. Sebenarnya ini siang apa malam?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu. Aku orang baru di sini," celetuk Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Berebutan tanah, Abu Nawas dan Abu Jahal. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang licik. Dia adalah Abu Jahal. Abu Jahal mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas.
Antara kebun Abu Jahal dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Abu Jahal berkeinginan menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahal susah tidur. Tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. Aku harus melakukannya sekarang, mumpung waktunya sudah malam, pikir Abu Jahal. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu persatu batunya. Lalu dia memindahkan di area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahal senang bukan kepalang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahal memanen tanaman buah miliknya. "Hei, Abu Jahal, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Aku sedang memanen buah yang ada di kebunku," jawab Abu Jahal. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, kamu mengigo ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," tegas Abu Jahal. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikir Abu Nawas. "Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahal," ucap Abu Nawas. "Itu sih salahmu sendiri. Kenapa menanam buah di area kebunku? Berarti ini adalah milikku," sahut Abu Jahal. "Kurang ajar, ini pasti ada yang tidak beres," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei, Abu Jahal, kamu pasti memindahkan tumpukan batu itu kan?" tanya Abu Nawas geram. "Jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukan kepada Tuan Hakim," balas Abu Jahal menggertak. "Ayo, kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim," timbal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahal saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja, saya sangat bingung. Siapa di antara kalian yang benar? Tapi, sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahal." "Kenapa Tuan Hakim begitu mudah memutuskan hal ini? Anda adalah hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan," balas Abu Nawas tidak terima. "Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu masih luas juga," ucap Abu Jahal. "Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas," bentak Abu Nawas. "Saya harap kalian berdua diam. Apa yang akan saya putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusan saya adalah tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahal," kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahal merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim, Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal," sahut Abu Jahal. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Asik, sekarang aku punya kebun lebih luas dari Abu Nawas," batin Abu Jahal kegirangan. "Oh iya Abu Jahal, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim.
1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Kalau kamu Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebun saya 1,5 hektar, tapi karena setengahnya dicuri oleh Abu Jahal, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Kalian tahu tidak, kenapa saya tanya luas kebun kalian? Karena kemarin saya dapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepada saya, barang siapa mempunyai kebun luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isi-isinya. Dan bagi siapa saja yang menentang peraturan ini, akan dihukum mati. Hal ini Baginda Raja terpaksa lakukan karena kondisi keuangan negara yang sedang krisis, kata sang hakim menjelaskan. Seketika, raut wajah Abu Jahal yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku, pikir Abu Jahal ketakutan. Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebun saya hanya 1 hektar, tutur Abu Jahal. Tadi kamu bilang katanya luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang bilangnya 1 hektar. Kamu jangan main-main Abu Jahal, bentak Tuan Hakim. Saya berani bersumpah Tuan Hakim, kebun saya memang luasnya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebun saya dan kebun milik Abu Nawas telah saya pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahal. Oh, begitu ya. Jadi tanah yang ditanami buah oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau begini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahal dan masukkan ke dalam penjara karena dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim. Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disita kan? Tanya Abu Jahal khawatir. Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik saya saja, supaya saya bisa menyelesaikan perkara kalian berdua dengan adil, balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu Abu Jahal langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia, karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis, boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak, dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil,
Hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun, pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan, perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu, balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya.
untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa, Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu, Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita, lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, herdik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda.
Tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga. Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas polos. Besok pagi, kata pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok, kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapat paling sedikit," pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun.
Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu, jawab Abu Nawas dengan santainya. Baiklah jika begitu, tetapi jika engkau berbohong maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya. Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang,
bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang? Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata, di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh pada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hei monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hei monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu kalau kamu tidak takut padanya. Dan pasti dia akan marah memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton pun bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja kujadikan budak." "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati."
Hah? Abu Nawas mati? Iya. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda, kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya Baginda, segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," Baginda menggerutu kecewa. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak. Aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat."
Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap. Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur, aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu,
Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya. Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hai Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya? Rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas.
Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu, ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku, pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahal yang dipenjara? Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas. Akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah bagi neraja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata,
Kali ini aku berhasil menjebakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas?" bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan.